got so much money. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! بعدك انت ما بتتغير محير لي قلبي محير وبعد قلبك طفل صغير طمني كيفك انت مشي نتذكر عدروب ويا ملجح للغرام نشبعونا كيف قدرنا ننساها كل أحلام يا ليل البعد ولا ترنا. Di laman dari Wikipedia ID, Tegalsari adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, di mana di Tegalsari terdapat pondok pesantren tertua di Jawa yang bernama Gebang Tinatar, asuhan Kiai Ageng Hasan Besari, yang hingga saat ini menjadi cagar budaya dan wisata religi di Ponorogo. Pada era kolonial Belanda, Tegalsari merupakan tanah berdikan atau merdeka, yaitu desa istimewa yang bebas dari segala kewajiban membayar pajak kepada kerajaan. Di desa ini, tokoh nasional Hos Cokro Aminoto dilahirkan. Pendirian Desa Tegalsari berawal dari seorang ulama bernama Kiai Ageng Muhammad Besari. Beliau dikenal juga dengan nama Kiai Ageng Tegalsari. Beliau yang membangun pertapaan di hutan lebat yang membentang dari kaki Pegunungan Wilis sampai ke wilayah dataran Ponorogo. Beliau hidup menyendiri dan sepenuhnya mengabdikan diri kepada Tuhan. Tak lama kemudian, banyak rekan seimannya datang untuk berguru kepadanya. Kiai Ageng mengajari mereka ilmu Al-Quran serta pelaksanaan ilahi dari Nabi Muhammad SAW. Jumlah pengikutnya berangsur-angsur bertambah dan dengan segera berkembang. Daerah pertapaan itu kemudian menjadi desa yang sangat berkembang pesat dan diberi nama Tegalsari. Nama Tegalsari sendiri berasal dari kata Tegal yang berarti ladang. Hal ini merujuk pada kondisi desa yang awal mulanya berupa ladang. Sementara kata sari berarti bunga, merujuk pada kondisi desa yang berkembang setelahnya. Sekitar tahun 1742, Tegalsari diangkat menjadi desa perdikan. Desa yang dibebaskan dari pajak, pengiriman upeti, dan kewajiban pelayanan kepada kerajaan oleh Paku Buwono II. Sebagai balasan atas bantuan pemimpin desa, yakni Kiai Ageng Muhammad Besari, selama masa pelarian sang raja. Sebelum 1830, Ponorogo termasuk mancanegara timur, daerah-daerah terluar atau provinsi-provinsi terjauh milik Yogyakarta atau Surakarta. Pada tahun tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih mancanegara timur, baik milik Yogyakarta maupun Surakarta. Hal itu berarti bahwa desa Tegalsari berada di bawah administrasi pemerintah kolonial. Haluan pemerintah kolonial menetapkan bahwa lembaga keagamaan akan dibiarkan seperti pada mulanya, ditentukan oleh raja-raja Jawa. Dengan demikian, desa-desa perdikan juga mempertahankan statusnya. Pada 1870-an, seperti kebanyakan desa perdikan, penduduk Tegalsari mewarisi tingkat kemakmuran materi yang berkecukupan. Rumah-rumah mereka pun tampak bersih. Tegalsari adalah salah satu desa terbesar di Kabupaten Ponorogo pada masa tersebut. Jumlah penduduknya mencapai 1.679 jiwa. Selain itu, sawah yang membentang seluas sekitar 208 bau
atau satu baos sama dengan 7.096 meter persegi. Jadi 208 baos sama dengan 147,6 hektar. Di Tegalsari terdapat pula Pasar Wage yang cukup besar menumbuhkan aktivitas ekonomi penduduk dan membuat desa menjadi makmur. Pesantren Tegalsari atau disebut juga dengan Pesantren Gebang Tinatar Tegalsari adalah salah satu pesantren bersejarah di Indonesia. Pada abad ke-18 sampai abad ke-19, pesantren ini memiliki ribuan santri yang berasal dari seluruh tanah Jawa dan sekitarnya. Di antara santri-santrinya yang terkenal adalah Paku Buwono II, Rangga Warsita, Pangeran Diponegoro, dan Hos Cokro Aminoto. Dalam sejarahnya, pesantren Tegalsari pernah mengalami zaman keemasan berkat karisma dan kepiawaian para kiai yang mengasuhnya. Ribuan santri berduyun-duyun menuntut ilmu di pesantren ini. Mereka berasal dari hampir seluruh tanah Jawa dan sekitarnya. Karena besarnya jumlah santri, seluruh desa menjadi pondok. Bahkan pondokan para santri juga didirikan di desa-desa sekitar. Misalnya Desa Jabung, atau disebut juga dengan Desa Nglawu, Desa Bantengan, dan lain-lain. Jumlah santri yang begitu besar dan berasal dari berbagai daerah dan berbagai latar belakang itu menunjukkan kebesaran lembaga pendidikan ini. Alhamdulillah ma syabbal huda wa habah wa ma takallama tid'un fil hasya taraha. Keberadaan pesantren ini berawal dari Kiai Ageng Muhammad Besari yang membangun pertapaan di hutan lebat yang membentang dari kaki pegunungan Wilis sampai ke wilayah dataran Ponorogo. Di sana, beliau hidup menyendiri dan mengabdikan diri pada Tuhan. Tak lama, rekan seimannya datang untuk berguru padanya. Jumlah pengikutnya berangsur-angsur bertambah dan berkembang. Pertapaan tersebut kemudian berubah menjadi sebuah desa bernama Tegalsari. Sekitar tahun 1742, Tegalsari diangkat sebagai desa pendidikan oleh Paku Buwono II. Kiai Ageng kemudian mendirikan sebuah masjid dan tempat tinggal. Lambat laun, kompleks ini bertransformasi menjadi pesantren yang terkenal. Kiai Ageng meninggal pada usia lanjut sekitar tahun 1773. Namun, ada pula yang berpendapat beliau meninggal pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu 1747 atau 1790. Posisi pemimpin pesantren digantikan oleh putra sulung Kiai Ageng Muhammad Besari, yaitu Kiai Ilyas, yang menjabat dari 1773 sampai 1800. Kiai Ilyas sangat meneladani langkah ayahnya. Ia bekerja keras mengembangkan pesantren hingga kematiannya pada 1800. Ia kemudian digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Kiai Yahya. Di bawah kepemimpinan Kiai Yahya, pesantren Tegalsari merosot dengan tajam. Pendidikan diabaikan dan para santri hampir secara eksklusif digunakan untuk kepentingan pribadi Kiai. Para santri itu diperintah untuk menanam kedelai atau memotong padi. Tindakannya kemudian diketahui oleh pihak Keraton Solo dan ia pun diberhentikan pada 1820 karena gagal melaksanakan amanah. Posisi Kiai Yahya digantikan oleh adiknya yang bernama Kiai Kasan Besari. Sebelumnya pada 1799, Kiai Kasan Besari menikah dengan sepupu Paku Buwono IV. Sang raja memberikan desa Karanggeban sebagai apanase dan desa Pohlimo sebagai mahar. Namun dengan syarat desa-desa tersebut secara eksklusif digunakan untuk kebutuhan sang raja dan ahli warisnya. Pada 9 Januari 1862, Kiai Kasan Besari meninggal dalam umur 100 tahun. Ia meninggal
meninggalkan 10 anak dan 44 cucu. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga pada 10 Januari. Pemakamannya dihadiri oleh para kepala desa dan ulama. Halayaknya yang hadir berjumlah sekitar 3.000 orang. Pada 1862, putra tertua Kiai Kasan Besari, yaitu Kiai Kasan Anom, menggantikan posisi ayahnya. Sementara itu, diangkat pula Raden Hasan Bertani, suami putri Kiai Kasan Besari, dan Raden Ayu Kasan Besari sebagai kepala desa di Pohlimo dan Karanggeban. Pada 1873, Kiai Kasan Anom meninggal dan digantikan oleh adiknya, Kiai Hasan Khalifah, yang menjabat dari tahun 1873 sampai 1883. Setelah Kiai Hasan Khalifah, posisi pemimpin berturut-turut diduduki oleh Kiai Kasan Anom. 2. Di mana beliau memimpin di tahun 1883 sampai 1903, lalu digantikan oleh Kiai Kasan Anom III pada tahun 1903 sampai 1909. Lalu dilanjut oleh Kiai Muhammad Ismail, di mana beliau memimpin pada tahun 1909 sampai 1926. Dilanjut ada Kiai Iksan Alim, memimpin 1926 sampai 1931. Lalu dilanjut oleh Kiai Ahmad Amin yang memimpin di tahun 1931 sampai 1960. Dan yang terakhir ada Kiai Al-Yunani, memimpin pada tahun 1960 sampai 1964. Got a sweet Asian chick, she gon' roll me. You know me.